Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salam Apindri dengan NIM 1914027. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian selaku dosen pengampu Ibu Dila Yunesti selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian itu sendiri. Baik, langsung saja. Metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam pembahasan kali ini, pertama-tama saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu tujuan metode penelitian, pengertian tentang metode penelitian, termasuk pengertian metode penelitian menurut ahli atau pakar. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan contoh metode dari penelitian dan manfaatnya. Maksudnya ialah bahwa pembahasan kali ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian itu sendiri, dan selanjutnya akan kami jelaskan macam-macam metode tentang penelitian secara terperinci. Insya Allah, semoga penjelasan saya di sini dapat memberikan jawaban bagi para mahasiswa ataupun pelajar yang lainnya yang butuh rujukan untuk tugas akhirnya, baik dalam pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Pengertian metode penelitian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Nasir. Nasir menjelaskan bahwa metode dari penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Yang kedua, pengertian metode dari penelitian Sugiono menjelaskan bahwa metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis metode penelitian dan pengertiannya. Setelah kita memahami semua yang saya jelaskan tadi, saatnya kita memahami metode tentang penelitian itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa metode penelitian adalah tahapan untuk mengumpulkan data, kemudian melakukan investigasi terhadap data tersebut. Baik, langsung saja ke jenis metode penelitian. Jenis metodologi penelitian secara umum akan dihadapkan pada dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, melakukan metodologi penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, atau metode penelitian campuran, combined atau mixed. Jadi pada dasarnya secara umum metodologi penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metodologi kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga penelitian campuran atau kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, jenis penelitian menurut kegunaannya. Sebelum kita memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, ada kala baiknya kita pelajari terlebih dahulu tentang jenis penelitian berdasarkan kegunaannya seperti yang dibahas di bawah ini.
Yang pertama ada penelitian murni, yang kedua penelitian terapan, yang ketiga penelitian aksi, yang keempat penelitian kebijakan, dan yang kelima penelitian evaluasi. Penelitian murni ini disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung atau bersifat praktis. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jenis penelitian ini berbeda dengan penelitian terapan. Selanjutnya penelitian terapan menurut Jujun Surya Sumantri bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Penelitian terapan ini lebih bersifat praktis dan aplikatif oleh karena penelitian seperti ini bermula dari sebuah permasalahan yang real atau nyata dan bukan permasalahan yang bersifat teoritis. Selanjutnya penelitian aksi. Penelitian aksi yang juga sering disebut dengan istilah action research bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan yang khusus, yaitu yang telah melalui telaah teoritis sebelumnya secara nyata supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah dalam penelitian tersebut. Selanjutnya penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan ialah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya penelitian evaluasi. Jenis penelitian berdasarkan gunaannya yang terakhir adalah penelitian evaluasi. Penelitian seperti ini bertujuan untuk memberikan penelitian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang ditunjukkan untuk mengintervensi masyarakat. Demikian yang kita bahas tentang berbagai macam jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Selanjutnya kita akan membahas jenis rancangan penelitian berdasarkan sifat masalahnya. Macam-macam metode penelitian berdasarkan sifat masalahnya. Jenis-jenis metode penelitian menurut Surya Barata berdasarkan sifat-sifat masalahnya dapat diklarifikasikan antara lain yang pertama historis, yang kedua deskriptif, yang ketiga perkembangan, yang keempat kasus, yang kelima korelasional, yang keenam eksperimental, yang ketujuh kuasi eksperimental, yang kedelapan kausal komparatif, yang kesembilan dan tindakan. Macam-macam metode penelitian berdasarkan sifat masalahnya. Yang pertama yakni metode historis, deskriptif, metode perkembangan, metode kasus korelasional, eksperimental, metode kuasi eksperimental semu, metode kausal komparatif, dan metode tindakan. Metode historis itu metodologi penelitian historis bertujuan adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Selanjutnya metode perkembangan. Metode penelitian perkembangan merupakan rancangan penelitian yang bertujuan ialah untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Selanjutnya metode kasus. Metode penelitian kasus atau lapangan ialah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan
sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Selanjutnya metode korelasional. Metode penelitian korelasional ialah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Selanjutnya metode eksperimental. Penelitian through eksperimental atau eksperimen sungguhan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Selanjutnya metode kuasi eksperimental semu. Penelitian kuasi eksperimental atau eksperimen semu merupakan suatu rancangan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Metode kasual komparatif. Kasual komparatif ialah metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Selanjutnya yang terakhir, metode tindakan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Selanjutnya manfaat metode penelitian dalam penelitian dalam penelitian itu sendiri. Setelah kita memahami metode menurut para ahli atau pakar di atas, saatnya kita mempelajari lebih jauh metode dari penelitian agar kita dapat menerapkannya dalam tugas akhir kuliah dan pekerjaan sehari-hari. Manfaat metode penelitian adalah untuk memudahkan peneliti dalam membuat strategi, menetapkan proses dan teknik yang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis. Metode ialah suatu apa yang kita upayakan, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya sebagai peneliti ada beberapa hal yang harus dimengerti agar kita dapat memahami rancangan penelitian antara lain. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat metode dan teknik penelitian. Di antara komponen-komponen tersebut, metode penelitian adalah komponen yang paling tampak atau terlihat pada saat Anda melakukan penelitian itu sendiri. Sedangkan yang lainnya menjadi penguat agar Anda sukses melakukan penelitian yang baik. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian statistician dibagi dalam 3 jenis tujuan penelitian. Yang pertama untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Di sini ada beberapa tujuan penelitian. Yang lain, yang pertama tujuan penelitian secara teoritis, yang kedua tujuan penelitian secara praktis, yang ketiga tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan yang terakhir tujuan pengembangan. Tujuan penelitian secara teoritis ini merupakan tujuan penelitian usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian ini disebut sebagai basic research. Yang kedua, tujuan penelitian secara praktis. Sedangkan secara praktis ini tujuannya ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Menurut para ahli, selain tujuan praktis di atas, masih ada beberapa tujuan penelitian praktis lainnya, yaitu antara lain di bawah ini. Selanjutnya yaitu tujuan eksploratif, yang artinya
kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya penelitian yang pada akhirnya menemukan teori baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, yakni membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya yang terakhir, tujuan pengembangan. Yang terakhir ini artinya kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan lagi penelitian yang bertujuan untuk menilai seberapa besar atau efektifkah mentimun tersebut dapat menurunkan tekanan darah manusia pada berbagai kelompok umur. Baik, selanjutnya komponen dasar metode penelitian. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga metode penelitian. Baik, ontologi adalah ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana Anda sebagai peneliti dapat melihat dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi-asumsi tentang dunia tersebut, sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia dan seisinya, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Nah, sebagai contoh, coba kita membayangkan dunia ini, bagaimana dunia ini sebelum diciptakan, kemudian diciptakan, bagaimana eksistensinya manusia dan makhluk lainnya di dalamnya saling berkaitan. Kemudian Anda berpikir bahwa manusia hidup di dalam dunia, berada di bumi. Manusia hidup karena makan dan minum. Makanan bersumber dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhan dapat hidup dan tumbuh karena adanya tanah, air, udara, dan matahari. Dari pertanyaan di atas, kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa muncul di dalam benak kita? Coba di sini untuk mengumpulkan beberapa saja dari segudang pertanyaan penelitian yang dapat dibuat. Pertanyaan penelitian tersebut yakni bagaimana bumi diciptakan, yang kedua bagaimana manusia diciptakan, yang ketiga mengapa dengan makan manusia bisa tumbuh, serta sebagaimana perjalanan makanan itu di dalam tubuh manusia, dan bagaimana tumbuhan mengolah sumber nutrisi dari tanah sehingga dapat tumbuh, dan banyak lagi segudang tanya yang bisa kita buat. Pertanyaan masalah itulah yang kita teliti. Jadi kesimpulannya, sebagai peneliti kita harus memahami tentang ontologi dan menerapkannya. Jika kita bertanya bagaimana sinar matahari dapat membantu tumbuhan mengolah saripati tanah menjadi bahan nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka kita harus menelitinya. Selanjutnya epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membuat langkah-langkah terbaik dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitas, yang artinya bahwa setelah kita mempunyai segudang tanya terhadap realita dunia, selanjutnya kita akan bertanya kembali bagaimanakah cara mempelajarinya. Kita ambil contoh pada pertanyaan dalam pembahasan ontologi yang telah dibahas, yakni bagaimana sinar matahari dapat membantu tumbuhan mengolah saripati tanah menjadi bahan nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka selanjutnya kita akan memilih langkah yang terbaik agar kita dapat menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.
Misalnya kita coba melihat apa sebenarnya yang diserap dari saripati tanah oleh tumbuhan itu sendiri. Bagaimana kita mengetahuinya? Selanjutnya, setelah diketahui, bagaimana dapat mengetahui bahwa sinar matahari berperan dalam proses eh, perubahan saripati tanah menjadi nutrisi yang berguna untuk manusia dan binatang. Bagaimana caranya? Itulah yang dimaksud dengan epistemologi. Sebagai peneliti, kita harus memahami dan menggunakan ontologi serta epistemologi sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan memahami dan menerapkan metodologi penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagaimana kita sebagai peneliti atau uh, saya sendiri sebagai bagian dari tim penelitian mencoba untuk membuat gambaran secara komprehensif bagaimana langkah menjawab pertanyaan penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang metodologi penelitian sudah saya uh, bahas dalam artikel metodologi penelitian. Penting bagi kita untuk membaca artikel tersebut, yang dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa metode penelitian adalah berbeda dengan metodologi penelitian itu sendiri. Baik, tujuan pembuatan artikel ini yakni agar kita mampu atau saya sendiri memberikan jawaban bagi para peneliti, yaitu butuh artikel rujukan untuk pembuatan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat bagi para pendengar semuanya di rumah atau dimanapun. Semoga kita semua dapat menggunakan metode penelitian yang telah kita pelajari di sini dan membuat penelitian kita semua sukses karena dilakukan secara ilmiah sesuai kaidah metodologi penelitian yang benar. Baik, mungkin hanya itu penjelasan atau pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya sendiri mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.